Orang Minang lebih cenderung mempergunakan kata kiasan, malaria, baumpamo, bahandai-handai, bamisa, jobai barai. Apa yang dikehendaki Islam untuk kemaslahatan umat harus diundangkan oleh adat, dibuat peraturan-peraturan baru dan menyampaikan misi Islam. Umpamonya, Mak? Umpamo. Lahirnya adat berkesenian dan menamo salawat dulang, yaitu membaca salawat Nabi dalam lagu berirama Minang dengan mempergunakan dulang atau talam sebagai alat instrumennya. Apa itu juga kesenian badikia. Dikia itu berasal dari kata zikir. Berzikir atau badikia dalam dialek Minangkabau. Manga kok indak dikatukan saja adat basandi Quran? Orang siswa menyusun pepatah itulah dipikirkan matang-matang. Jaleh sasarannya tinggi, bahasanya dan dalam falsafahnya. Kalau baitu manga kok indak dikatukan saja adat basandi Quran? Kan beres. Itulah inyo Minangkabau kemanakan. Sastra Minang itu unik dan ruwet sebagaimana juga karakter manusianya. Apa kira-kira kemanakan? Masalah pengertian kitabullah jadilah dulu. Kini kita beralih kepada kata sandi. Tadi Madatuk mengatakan bahasanya sandi itu landasan. Betul. Nah, tolong dipajale keterangannya. Baik. Untuk menjaga kondisi bangunan rumah gadang, maka di setiap tapak tiang-tiangnya dipasang batu minyak, nandata dan kareh supaya tagaknya rumah jadi mantap. Artinya rumah diumpamakan adat dan sandi dimisalkan Islam. Yo. Nan manan dulu adat juga kamu. Dulu adat. Bako begitu. Nah, Islam baru masuk ke tanah Minang pada awal abad ke-12 Masehi. Sedangkan di abad ke-3 Masehi masyarakat Minangkabau lah tersusun rapi dengan adat istiadatnya. Iko satu bukti kalau jalan pikiran orang Minang itu tidak logis. Mana mungkin dahulu bangunan dari pondasi itu kan mustahil, Mak. Apa nan mustahil bagi orang lain menjadi mungkin di Minangkabau. Bako bantu tuh, Mak. Kalau proses pembangunan rumah gedung memang dahulu pondasi dari bangunan. Tapi arsitektur rumah gadang membuatnya tabalia. Yaitu wakatu maraki pakayu nalah tagak di posisinya masing-masing. Maka tunggak-tunggaknya sanganyo digantung tidak menyentuh tanah. Barulah sesudah sempurna tagak karang ke rumah disusulkan batu picak sebagai pondasi. Di mana tak indah logisnya? Katanya Mama Stek. Oh, baik itu. Ayo betul. Kita beralih ke masalah lain banyak ada tuh. Masalah apa leh? Kalaulah adat basandi syarat basandi kitabullah itu diamalkan, maka bajalanlah syariat Islam di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Iya. Tapi ternyata orang awak tidak konsisten bapendirian. Orang Minang alun memeluk Islam sajaro kaafah. Masih sakarek-sakarek nan mana cocok jesalero. Tapi kok rasuka pai dimutahkan. Coba kayak contoh. Papatah nan mengatakan, titi biasa lapuk janji biasa mukia. Apa itu indak melawan hukum Islam nan mewajibkan menepati janji? Kok malah orang Minang membiasakan barang nan dilarang? Itu namanya kan engkar. Karaja orang fasik. Salah kaprah. Tapi secara terang-terangan papatah itu melegalkan orang memungkiri janji kan, Mak? Itu bukan pembenaran, Pi, ya. Tapi peringatan. Seolah-olah pepatah itu mengatakan, awas kalau kamu barang, pareso dulu jembatannya. Bahasa bab dia itu, dek memang jembatan itu biasa lapua. Usahkan jembatan batang karambi ya, jembatan basi pun bisa pakai. Betul. Atau hati-hati kalau berjanji. Kau tidak bisa menepati janji lebih baik usah berjanji. Sebab cenderung bana manusiaku memukiri janji. Sampai Nabi Adam pun mukir janji untuk tidak memakan buah khuldi. Artinya orang awak tuh suku batele-tele, Mak, tidak efektif dalam berkomunikasi. Katakan sajalah dilarang memukiri janji. Itu kalimat kasar, kurang sopan. Nah, harusnya. Kalimat itu biasanya dipakai untuk masyarakat dan alun berbudaya. Sama saja dengan kalimat yang berbunyi, dilarang merokok. Kan kasar tuh.
Anama nan lebih rancak dek kemenakan jo bahasa lain nambah bunyi terima kasih bagi Anda yang tidak merokok. Tapi kenyataannya pepatah janji biasa mukia itu menjadi bumerang untuk orang Minangkabau sendiri kan, Mak? Orang Minang nan mah. Orang Minang nan tak tahu jo tata krama Minangkabau, nan tak memahami sastra Minang bernilai tinggi. Dengan membiasakan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa bersayap macam tadi, mendidik orang Minang menjadi arif, tanggap, berbudi luhur dan capek menangkap aspirasi orang lain. Apa ndak ada kalimat nan lebih simpel selain titi biasa lapuk jo janji biasa mukia tadi, Mak? Aduh, Apa tuh? ada pula pituah nan sama mengkasihnya, yaitu ikara ditaguhi, janji ditapati. Ikara? Ikara itu artinya ikrar, komitmen atau pengakuan. Itu mesti ditaguhi atau tidak dikhianati. Sedangkan janji wajib ditapati. Kurang apa oleh Minangkabau? Nah, adik sebagian orang mengatakan kalau papatah nan batu adalah titi binaso lapuk, janji binaso mukia. Orang siswa menyusun pepatah itulah dipikirkan matang-matang, jaleh sasarannya tinggi, bahasanya dan dalam falsafahnya. Bukan asal jadi. Makanya kalau awak tidak mampu menerjemahkan, ijanlah lafadznya dirubah-rubah. Lafadz nan asli yonan tadi biaso, bukan binaso. Titi binaso lapuk, janji binaso mukia itu kalimat orang awam, bukan untuk orang nama pikir. Nyampang tabali kupiah nomor 7, sedangkan kepala awak nomor 8, usah tengkurak nitara. Tapi tukar kupiah nan gadang naknya sesuai di kapalo. Baik itu nan Minang. Lai paham tak pia? Iya, ambola paham, Mak. Sebenapa mambo kini. Iko cek lai ko mama. Atuh. Urang bapa sambahan. Apa orang persembahan? Urang menyambah urang itu kan namanya siria kan, Mak? Angku datuk parpati disambah urang, apa ko mama ko Tuhan? Mako saja dulu sampai bak kini urang Minangkabau tulah terlanjur sirik. Makanya para lu tobat masal, Ma, untuk membantu akidah. Alah, aduh jo. Inggo itu dulu, Mak. Mungkasui menyambah di sikoko bukanlah menuhankan seseorang atau menghambakan diri. Bukan itu. Tapi sekedar katu-katu penghormatan. Seakan-akan merajokan lawan mengecek sehingga beliau disambah. Itu namanya basa-basi. Ya enggak? Di akhir sore orang dulu biasa menulis kalimat macam itu. Sembah sujud dari Ananda. Apa itu dianggap mentuhan karanggae? Apapun alasan mama, kata-kata menyambah itu salah. Iya, itu salah. Nah, kalaulah tahu salah, untuk apa dipakai juga? Boleh dipakai dan salah asalkan sama-sama paham kasihnya. Suli ambo tarimo, Mak. Ambo rasa hal semacam itu dipakai orang setiap hari, di mana dan kapan saja. Kebenaran itu sifatnya universal, Mak. Yang benar itu benar, yang salah tetap salah. Nah, ndak boleh diago-ago. Maaf kemenakan. Sabananya ikut pelajaran anak SD, bukan porsinya mahasiswa. Tapi apa boleh buat, tapaso mama ungkapkan supaya jangan salah persepsi tentang Minangkabau. Kini giliran mama bertanya, pernah ndak kemanakan mencalia orang sumbayang di Munsaji? Di Musaji memang tampil orang sumbayang, Mak. Bukan Munsaji namanya kalau dipakai orang untuk sembayang. Iko mama serius atau bagarah? Astagfirullah. Datuk Parpati alun lepikun kemenakan. Tapi ambo alun paham tujuan kata-kata mama tadi. Ndak kemenakan mencelik orang menggunting baju? Aco? Orang gila atau orang waras? Iya, orang waras. Mama yakin kalau tukang jahit menggunting bahan kain untuk dijadikan baju, bukan menggunting baju nah sudah. Ya ndak? Batua juo, Mak. Bukan batua juo, tapi sabana batua. Nah, adapun kata-kata memasak nasi, membuat tapuang, membuka lapau sadonya kata-kata salah. Tapi dek sama-sama paham antara nama ngecek dan nama mendanga, apa yang salah menjadi batua. Umpama tadi orang sembahyang mensaji, dan batua adalah salat. Sebab sembahyang artinya menyembah hyang, artinya dewa. Kau nak salat di mensaji, kau nak sembahyang pakai kelenteng. Lah paham mungkin Mak. Paham. lah mengerti bana mungkin itu. Kata-kata 1001 menyatakan jumlah nan sangat banyak. Yo. Padahal barangkali tidak sampai 10 kan bantu tu Mak. 1001 masalah nan dipikirkan. Oleh sebab itu
tunggu dulu menilai Minang itu kuno, tidak relevan, batele-tele dan lain sebagainya sebelum dia pelajari bana bahasa Minang dan sari dengan misteri dan teka-teki. Sabana malu ambo jadinya, Mak. Ambo tata ruang di Batu Ketek. Dek Batu Ketek mangkonya mana ruang? Aku di Batu Gadang talan tuang namanya. Tapi kalau orang bijak, tidak mungkin tata ruang 2 kali di Karikel nan Cako. Aku kata tata ruang 2 di batu lain pula. Mandanga pepatah syarak batilanjang adat basi sampiang. Ado kesan seolah-olah adat itu lebih sopan dari agama. Atau boleh juga dikatakan semacam pelecehan dan merendahkan Islam. Nah, komentar Mama? Itu hanya sebagai gambaran perbedaan karakter antara adat dan Islam. Bahwa seluruh pesan syara itu disampaikan dengan bahasa lugas, tegas, transparan. Indah ada nan tersembunyi atau ditutupi. Itu nan dimungkasui jobati lanjang. Sedangkan adat basi sampiang atau pakai kain artinya serba tertutup dan ajarannya memakai kalimat-kalimat tersamar. Ukuran martabat seseorang dalam pergaulan ditentukan oleh sejauh mana kemampuannya berdialog dengan bahasa sindiran dan dianggap lebih halus. Umpamanya apa tuh? Umpama, Islam mengatakan la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Tapi orang awak mengatakan usah buruak roman salah cando, sumbang pandangan mata. Tujuannya sama, yaitu menjauhkan diri dari sesuatu yang mengarah kepada perbuatan asusila. Jadi, istilah batilanjang itu bukan pelecehan dan merusak citra Islam. Bukan. Harus hati-hati memahami ragam Bapak Minang itu sendiri. Kalau ungkapan nan mengatakan adat nan lazim syarak nan kawi, apa pula artinya tuh, Mak? Lazim dan kawi itu bahasa Arab. Lazim artinya biasa dan kawi maknanya kuat. Mengkasihnya atau? Mengkasihnya Miko. Bahwa pesan-pesan itu larut dalam sikap perbuatan dan dilakukan berulang-ulang atau dilazimkan. Sedangkan peran agama memperkuat. Dalam arti menjadi motivasi dalam kelaziman adat. Di siko nampak persenyawaan 2 ajaran bumi dan langit. Atau hukum-hukum produk hasil upaya manusia dan hukum-hukum yang datang dari Allah. Kalau baik itu posisi syarak di belakang adat. Bahwa agama hanya zat warna saja dari pelaku adat. Syarak aktif menseleksi setiap tindak tanduk adat. Sesuatu yang tadinya lazim di masyarakat, kemudian ternyata bertentangan dengan Islam, maka inya ditolak. Mesti ditinggalkan. Atau lebih tegas dikatakan oleh pepatah lain, yaitu syarak mengatur, adat memakai. Apa yang dikehendaki Islam untuk kemaslahatan umat harus diundangkan oleh adat. Dibuat peraturan-peraturan baru dan menyampaikan misi Islam. Umpamanya, Mak? Umpama. Lahirnya adat berkesenian dan menamo salawat dulang. Yaitu membaca salawat Nabi dalam lagu berirama Minang dengan mempergunakan dulang atau talam sebagai alat instrumennya. Apa itu juga kesenian badikia. Dikia itu berasal dari kata zikir. Berzikir atau badikia dalam dialek Minangkabau. Sabaliaknya, kesenian berbau judi yang diharamkan, indak lagi dipakai dah. Dulu ada namanya babi biak, yaitu lomba basiluri pibiak menembak ayam yang dipawikan di satu tiang di tanah lapang. Inilah dilarang tuh. Bakut dilarang, Mak. Pertama, menyiksa binatang dan dagingnya haram karena mati tanpa didabiah. Yang kedua, perbuatan bataruah dan nyata-nyata sifatnya judi dan diharamkan. Baik itu juga halnya dengan madu ayam, badadu, dan minum tua. Kalau baik itu, apa sebab indak dilarang permainan pacu kudo yang menjadi sarana perjudian? Balomba pacu kudo itu tidak perlu dilarang, sebab hukumnya mubah saja. Tidak ada sanksi hukumnya. Boleh saja. Nah, aku celai, Mak. Ba'a dengan praktek bataruah. Apa itu bukan judi? Itu yang mesti ditinggalkan. Kalau memang serius membasmi judi, larang saja pacu kudo. Karena itu kan sarana maksiat, Mak. Tidak mungkin. Baku tidak mungkin, Dek Mama. Umpama orang mempergunakan pisau untuk membunuh. Apa perlu menuntut babi pisau? Kan tidak. Tanpa mempergunakan pisau pun pembunuhan bisa saja terjadi. Nah, ba'a dengan permainan madu kabau.
Di situ kan orang bajudi sambil menyiksa binatang kan, Mak? Apa bedanya aja sabung ayam? Itu perbuatan menyimpang dan mesti diluruskan. Sampai hari ko orang masih saja madu kabau nampak dembo. Baa mako indak luri-luri jungo. Itu wewenang indek mama dan pemerintah setempat. Dan itu di luar konteks pembicaraan kita. Mama ijan lari dari kenyataan. Bagaimanapun, madu kabau itu diadukan sekali dalam seminggu di tempat resmi. Apa itu bukan lelaziman? Sedangkan kata mama tadi, adat nan lazim, syarat nan kawi. Macam kau kemenakan. Baa tuh, Mak. Proses islamisasi di Minangkabau masih berjalan dan tetap akan berjalan. Kalaupun basujo praktek-praktek yang menyimpang dari ajaran Islam, yo itulah bangkalai yang mesti kita sudahkan. Berjalan tentu tidak selangkah sampai memanjuang indak sepakuak putih. InsyaAllah doktrin adat basani syarat-syarat basani kitabullah atau adat na lazim syarat nangkawi tidak hanya sebagai retorika tanpa makna, tapi diaplikasikan dalam setiap perilaku orang Minangkabau. Ya tergantung kepada kemauan dan kemampuan kita bersama. Kami tunggu, Mak. Bukan hanya menunggu dan musah kami. Setiap komponen dalam masyarakat wajib berperan aktif dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk kemenakan-kemenakan mahasiswa sebagai generasi penerus. Kita tarikan, Mak. Rancak. Kalau memang orang Minang konsekuen dengan meletakkan Islam di landasan adat, seharusnya pewarisan harato kepada anak, bukan ke kemanakan, sesuai dengan faraid. Ambo rasa itu bukan hanya sekadar proses, Mak, tapi sebuah kecerobohan pemangku adat dan alim ulama Minangkabau, nan dengan sadar membelakangi hukum Islam nan sudah baku. Bukan begitu kan, Mak? Bukan. Apa dalih Mak Datuk mengatakan bukan? Bukan dalih tapi dalil. Itu realita, Mak. Realita yang salah cara memandang. Keterangannya? Adalah salah besar mengatakan adatlah membelakangi hukum Islam. Faraidlah diberlakukan sejak dulu sesuai dengan jenis harta yang dikategorikan agama. Adapun harta yang diwariskan kepada kemenakan itu adalah harta pusaka tinggi, milik komunal, milik orang banyak. Sedangkan harta pribadi diwariskan kepada anak dengan ketentuan 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak padusi. Apa leh? Penalaran menyimpulkan bahwa pada awalnya nan manaruko atau membuka ladang ulayat adalah orang laki-laki. Taruhlah. Milik pribadi kan, Mak? Iya. Nah, mangga mangko disimpangkan pewarisannya. Itu terjadinya di zaman antah barantah sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Baa dengan taruko sesudah Islam. Itu konsensus dan sifatnya hibah kepada kemenakan. Dengan ketentuan harus diwariskan ke bawah menurut jalur keibuan. Itu nan salah. Apa hibah tidak boleh dalam Islam? Indak boleh kalau dipasukan. Siapa memasuk? Adat dan memasuk. Tidak ada keterpaksaan. Dan ada hanyalah kepatuhan kepada hukum adat yang disepakati. Dan pemberian itu ikhlas. Mama berani memastikan niat nenek moyang itu ikhlas? Sedangkan Mak Datuk Perpatia indak hidup di zaman itu kan? Ada indikasi dan isyarat yang bisa dijadikan bukti. Apa tuh? Tidak pernah anak memprotes kebijakan bapaknya. Sadonya berjalan lancar, wajar, dan langgang. Artinya orang Minangkabau lah sekongkol dengan sebuah kezaliman. Di mana letaknya adat pasal di syarat pasal di kitabullah tu, Mak? Usul fikih mengatakan ar-rida syaidul ahkam. Rida itu raja hukum. Ambo indak maliak kepastian antara rela dan rapaso. Serba indak jaleh. Dan itu namanya subhat. Sedangkan harato subhat dikategorikan haram. Lantas kalau haram ke dikamakan harta pusaka tinggi itu, apa perlu dibagi-bagikan ke orang transmigrasi? Terserah. Daripada memakan barang haram. Untuk kemanakan ketahui, dari generasi ke generasi keberadaan harta pusaka tinggi itulah dikaji ulang dek para ulama Minangkabau. Terakhir dilaksanakan seminar di Batu Sangka pada tahun 1968 dan dihadiri pakar-pakar hukum dan ulama-ulama, antara lain Profesor Mr. Hazairin dan Buya Hamka. Hasilnya tetap menghalalkan pusaka tinggi. Artinya beliau-beliau itu berani menghalalkan sesuatu nan subhat. Bukan harta subhat, tapi harta musabalah. Apa tuh musabalah? Musabalah artinya harta sabil.
Yaitu kepemilikan secara kolektif semacam harta kaum di Minangkabau. Tapi apakah seluruh ulama Minangkabau lah sepakat menghukumkan status harta pusaka tinggi dengan musabalah? Memang dulu pernah terjadi polemik hukum antara dua kubu dan membela pendirian subhat dan musabalah. Akhirnya, Mak? Akhirnya ya seperti yang kita dapati kini kok, hukumnya tetap dihalalkan. Bisa ndak Mama menggambarkan proses perdebatan tuh? Aiko cerita ringkasnya. Lah, Tuh, Mak. guru besar di Masjidil Haram kelahiran Minangkabau bernama Syekh Ahmad Khatib menghukumkan subhat. Sehingga sewaktu malapehkan kerinduannya ke tanah leluhur, beliau caliak saja ranah Minang dari jendela kapa di Teluk Baiba. Beliau ndak turun sebab haram memijakkan bumi Minangkabau dan menurut beliau tanah subhat. Baitu istiqomahnya ulama Gadang itu berpendirian. Lantas seluruh ulama waktu itu mengikuti pendirian Syekh Ahmad Khatib tuh? Ndak. Murid utamanya dan bernama Dr. Karim Amarullah, terkenal dengan Inyak DR, ayahandanya Buya Hamka, bapak napek lain. Beliau menghukumkan harta pusaka tinggi dengan status musabalah, artinya tanah sabil. Jadi murid melawan guru memang? Iya. Ndak kualat tuh, Mak? Ndak ada istilah kualat di Minangkabau. Buliah melawan guru, jepituah melawan mamak juga kebenaran. Artinya menyanggah dengan argumentasi. Buliah. Kalau baitu, ambo buliah melawan Datuk Perpatiah? Dari tadi lah melawan panjang. Kalau di Jawa kalian kok lah mati sabalah dek kualat kok. Syukurlah ambo dilahirkan di Minangkabau, Mak. Aku dalilnya der. Apa tuh, Mak? Ada sebidang tanah di Madinah nan berasal dari pampasan perang milik Umar bin Khattab. Sahabat Nabi itu menghibahkannya ke masyarakat negari Khaybar untuk dimiliki secara kolektif. Sampai kini keberadaan tanah itu masih utuh sesuai dengan wasiat nan punya dahulunya. Itulah yang disebut dengan harta musabalah. Dan kianlah dikiaskan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Tentu balang pendapat ulama di Minangkabau kok, Mak? Ndak. Perdebatan panjang itu dimenangkan oleh Inyak DR, kemudian pendapat beliau disokong hampir seluruh ulama Minangkabau sampai kini. Kalau ambo, iyo sependapat Syekh Ahmad Khatib tuh, Mak. Boleh-boleh saja. Tapi ijma ulama adalah satu di antara ampek sandaran hukum di samping Quran, hadis dan qiyas. Kamu kan pasti tahu itu. Islam melarang umatnya taklid. Yo. Dan agama bukan milik alim ulama. Tapi hadis takkan pernah turun lagi untuk mematahkan putusan ulama Minangkabau. Kecuali ada ijma. Iku bukannya ijma karena ambo alun ulama. Ambo melihat masalahnya alun selesai, Mak. Dan ambo punya ide mencarikan solusinya. Oh, hebat kemenakan. Terserah Mama mengatakannya hebat atau bukan. Coba Mama dengar ide awak tu. Pituah Mama ambo pakaikan, yaitu kalau sasek di ujung jalan, kembali ke pangka jalan. Nah, pangkanya? Pangkanya faraid. Pemuka-pemuka Minangkabau harus membuat kesepakatan baru untuk mengalihkan pewarisan harta pusaka tinggi dari kemanakan kepada anak. Kekhilafan selama nangko dianggap ya pemutihan lah. Untung-untung dosa kolektif kok diampuni dek Tuhan. Apa itu mungkin? Bah, ndak mungkin, Mak. Nan diminta kemauan dan keberanian memurnikan hukum. Kalau indak, iyo bondo-pondo lah orang Minangkabau masuk neraka. Rancak. Baku rancak kece Mama. Suatu terobosan baru nan mesti dipertimbangkan. Kini kok zaman reformasi, Mak. Iya. Sadonyo harus dikembalikan ke posisi nan adil dan bertanggung jawab. Apa menurut kemanakan merampe hak orang lain itu adil? Bukan merampe, tapi memulangkan kepada nan berhak. Nan berhak itu orang sekaum. Itu nandika dibagi-bagi, kemudian diwariskan kepada anak surang-surang. Mengkhianati wasiat itu berdosa. Asalkan melalui musyawarah, kan tidak masalah. Bersepakat dalam perbuatan dosa adalah fasik. Sebagai mahasiswa Islam, kemanakan mesti tahu bahwa yang diwariskan si mati kepada mustahaknya adalah harta pribadi. Sedangkan kepemilikan harta pusaka tinggi hanyalah amanah, hak pakai dan bukan hak milik. Nah, orang yang berhak memindahkan status dari hak pakai menjadi hak milik hanyalah si penggarap pertama sebagai pemilik awal. Kini mana orang-orang tuh?
Oleh sebab itu, keberadaan pusako tinggi dengan sistem pewarisannya tidak perlu dikutak-katik lagi. Biarkanlah inya abadi sebagaimana yang kita dapati kini. Wariskalah harta puscarian kepada anak menurut hukum Islam dan pusakokanlah pusako tinggi kepada kemanakan menurut hukum adat. Itulah putusan masyarakat Minangkabau sepanjang sejarah. Kemudian kita kembalikan segala urusan kepada Allah, Zat nan Maha Tahu dengan segala sesuatu. Sepakai kemanakan? Nampak-nampaknya masalahku semacam dilema, Mak. Bak mamakan buah si malo kamu, kata orang kowe. Memang kita indak berwenang menyimpangkan kepemilikan dan lah dilimpahkan nenek moyang masa saya suat. Iya. Kini ambo sabana paham kasih mama dan ambo setuju sangat. Ada pepatah lama mengatakan, Apa tuh, Mak? kalau takut dihantu jangan lari ke kubur. Kok takut juga kata-kata usah lalu di penjemuran. Apa pula makasudnya tuh, Mak? Usah mencari barang nan elok melalui jalanan buruak, malah akan memperparah penyakit. Kalau menurut usul fikih, menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan dari mencapai kemungkaran. Nah, kan ya tuh adat sairi yang jauh kamu. Itulah inti sarinya adat bersani syarat bersani kitabullah. Terima kasih, Mak. Kini pandangan ampu mulai berubah ke Minangkabau. Mak Datua. Iya. Ambo kaba curito cie. Lain Muhammad mendangannya. Curito apa tuh? Curito membuat malu, tapi menggalak. Hebat tuh. Sabananya bukan malu itu nak menjadi masalah, Mak. Atau sakit dicubi anduang sampai di rumah. Tapi sampai kini ambo yang ndak mengerti itu, Mak. Apa sebabnya ambo dianggap melanggar adat? Rasanya ambo ndak masalah. Kisahnya. Macam itu, Mama. Tapi beko tolong berikan keterangan tentang gulai misterius tuh. Ya didangalah dulu. Jadilah. Waktu ambo masih SD. Iya. Ambo menurut Juan Duang pai barale. Sesudah bersalam-salam dek mama aku namanya. Iya. Kami makan. Iya. Hidangannya cara makan beradat. Jambanyo tahu lah, Mak, sepanjang rumah. Iya. Gulainya macam ragam. Sambal yang ketik-ketik itu sabali hidangan. Bisa Mak bayangkan nan agak kasar-kasar ke. Letak di tengah-tengah. Tengah ya. Tapi ada beberapa buah raju gulai. Tak letak paling yang di tengah. Itu namanya kepala jamba. Oh, kepala jamba ya. Itu sarupuano ke mama goreng ikan saiko bule. Yo. Tuko randang sagadang timpuruang. Yo. Tuko ayam sabala gadang tu. Yo. Kan dek rasuka lama. Rasu dia mak gua. Mencari lawak batabuah bawang tu mak. Ambo cokok lah punggung ikan kali kepala jamba tadi itu dia mama. Capek tangan ambo ditokok dia doang. Dek orang abi madu sebalik galak bagumam. Onde mak, you mana ndak tangguang malunya ambo mak. Malu ya. Menjadi tontonan orang banyak, bayanglah dia mak. Sehingga nasi sapiriang tu ambo tinggalkan pai keluar. Yo mangapulu barang talarang tu kemanakan kaca. Untung lah dengan anak. Akulah segadang kini ku pasti kada masalah. Apa salah ambo mak? Salah kemanakan namanya mama cah buek. Muka suitnya? Malangga etika nan sangat dijunjung tinggi di tanah Baradaika. Nan menjadi persoalan kini bukannya substansi hukumnya mak, tapi latar belakang dari suatu simbol adat. Apa bana makna kapalo jamba nan dianggap sakral bagi masyarakat Minangkabau? Indak bertanya pakaian doang apa sebab nak buliah. Usahakan bertanya lagi. Sepanjang jalan pinggang ambo ku abi kena cubi. Di rumah indak lu tanya. Bertanya lagi ke mama. Malah bertambahkan berang ambo le mak. Bertanya lu ke papa. Jawabnya lain kali jangan pai-pai jo barale. Bertanya pula ke om. Katanya indak buliah di sintu-sintu kapalo jambatu. Cilaku awak.
Patiti berasal dari kata titi. Titi atau jambatan adalah sarana untuk menyampaikan orang ke sebalia. Jadi patata petiti ya? Patata petiti mungkasihnya menggiring pembicaraan kepada apa yang dituju. Iya. Sifatnya komunikatif, alat sambung antara dua aspirasi. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa klise itulah embrionya ilmu diplomasi dan akan melahirkan seorang diplomat. Sejarah membuktikan dengan kehadiran putra-putra terbaik kelahiran Minang bahwa kemerdekaan Indonesia dirabui bukan dengan senjata, bukan coba dia, tapi jemuncuang. Tidak mungkin Suligi melawan Gerenda, tapi awak menang di meja politik. Asia merundiang, anak SD pun tahu itu. Iya. Ambo jadi ragu juga ke mama. Karena mergu. Apa mak datuk nan lihai mengecek atau ada itu bana nerancak? Walaupun profesi ambo tukang karang curito ya, tapi kini ambo ko tidak sedang mau taruh. Kalian kan anak-anak terpelajar, calon cendekiawan dan intelektual Minangkabau. Silahkan banding, silahkan kaji secara objektif. Ibarat kecil orang tua ko, gamak-gamak sebelum dipacik, kunyah-kunyah sebelum diluluan. Jangan dilutuk boleh Jangan ya? dilutuk boleh-boleh. Iya. Kok luruh manahan tiliak, balabeh manahan cubo, kok bana manahan bandiang. Nyampang kok ambo dan tersalah itu dek kebodohan Datuk Perpati ya. Tapi kok lai tersabut dengan bana, itulah kebenaran dari adat Minangkabau. Dunia peradaban di barat maupun di timur dari Saisuk sampai kini memakai sistem kekerabatan patrilineal. Iya. Artinya menghitung garis keturunan dari nasab kebapaan. Betul. Hanya etnis Minangkabau dan beberapa suku bangsa terbelakang saja nan menganut sistem matrilineal atau keturunan melalui jalur keibuan. Betul kan, Mak? Betul. Artinya peradaban Minangkabau lebih rendah dari orang lain. Bukan jaminan jumlah nan banyak lebih banyak dari jumlah nan seketek. Tapi terjadi penyimpangan budaya nan sangat menyolok kan, Mak? Justru di sinilah letak kelebihan orang Minangkabau. Mungkin kekurangan, Mak. Sebenarnya sistem kekerabatan matrilineal dianggap sebagai budaya tertua di dunia. Secara alamiah, seorang anak lebih dekat dan akrab dengan ibunya daripada je bapak. Betul. Sejak zaman manusia gua sampai di era global kini nangko, peran ibu lebih dominan mengawal si anak sampai dewasa dibanding sang bapak. Jadi, kebudayaan Minangkabau lebih murni dan natural. Kalau baik itu kultur orang Minangkabau itu statis, tidak pernah beranjak dari titik awal. Sedangkan oranglah bergerak maju. Apa itu salah? Tidak salah, tapi menyalahi peradaban. Apa dengan basuku kepada ibu menyebabkan orang Minangkabau itu dianggap tidak beradab dan terisolir dari dunia pergaulan? Buktinya indah kan? Memang indah. Nah, untuk apa dipersoalkan? Tapi kan menyimpang dari ajaran Islam. Tolong tunjukkan satu dalil bahwa matrilineal itu haram. Bukan persoalan halal atau haram, Mak, tapi martabat manusia. Iko khusus urusan dunia kemana kan? Rasulullah mengatakan antum a'lamu bidunyarikum, kamu lebih tahu dengan duniamu. Artinya manusia dibebaskan membuat apa saja yang menurut mereka elok, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi Islam mengisyaratkan memakai sistem patrilineal. Buktinya? Manusia dikatakan Bani Adam, keturunan dari Adam. Kalau kemanakan ambo katakan keturunan Siti Hawa, tersinggung enggak? Enggak, tapi kurang total, sebab Hawa berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Apa sebab tidak dikatakan saja bani tanah? Sebab tanah bukan manusia. Populer dikatakan Muhammad bin Abdullah. Dan bukan bin Aminah. Tapi Isa dikatakan Ibnu Maryam. Sebab Isa indak bapak-bapak. Jadi apa arti bin itu sebenarnya? Bin dimaksudkan sebagai klaim atau pengakuan bahwa si anak adalah keturunan dari nama di belakang bin itu. Kalau baik itu, klaim ibu jauh lebih akurat dari bapak. Sebab seorang bayi dan lahir pasti anak ibunya, tapi alun tentu anak bapaknya. Badai baik itu, Mak. 9 bulan lamanya orang menyaksikan si ibu hamil. Siapa berani membantah kalau anak yang keluar dari rahimnya bukan anak kandungnya. Sedangkan si suami terpaksa membuat pengakuan sebab alun tentu bayi yang dilahirkan istrinya adalah anaknya secara biologis. Mungkin saja hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain, ya kan? Ibu tidak berhak menjadi wali. Wali apa? Wali kelas atau wali negari? Mau kasih ambo wali dalam Islam.
Adat tidak pernah membantah soal perwalian. Buktinya dalam banyak hal Mamak bertindak sebagai wali dari kemanakannya. Terbatas pada soal-soal duniawi, bukan dalam nikah kawin. Ketahuilah kemanakan. Apa tuh, Mak? Merujuk kepada kedudukan perempuan dalam Islam adalah sangat-sangat terpuji kalau orang Minangkabau menganut matrilineal sebagai wujud penghormatan kepada ibu. Banyak hadis yang memperkuat itu. Antara lain, syurga di bawah telapak kaki ibu, bukan bawah telapak kaki ayah. Pernah seorang sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, selain dari Allah dan Rasul, siapakah lagi yang pantas kemuliakan ya Rasulullah?" Spontan Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Lantas orang itu bertanya sekali lagi. Dijawab juga beliau dengan ummuka sampai 3 kali. Barulah di pertanyaan kampe Rasulullah menjawab dengan abuka, bapakmu. Artinya apa? Ibu dan bapak berbanding 3 lawan 1. Apa tidak pantas kalau kita berbanso kepada ibu? Iya, kalau dalam masalah itu memang. Iko argumen ambo secara matematika. Lah, kalaulah diumpamakan hubungan suami istri itu sebagai perkongsian tani, maka hak istri jauh lebih gadang dari suami. Nah, coba hitung. Bibit banyak sama banyak. Paham kan kemanakan ke si ambo? Paham. Nah, sudah itu sawah punya si istri, yaitu rahim. Dan menggarap sampai panen juga istri. Artinya si jabang bayi digadangkan dalam kandungan sampai dilahirkan. Betul. Nah, dalam babagi hasil, pastilah padi si istri 3 kali padi si suami. Itu baru adil. Tapi nan masuk pupuk dari luar kan pihak suami kan, Mak? Betul. Asal jangan lupa bahwa indak ada ibu hamil dan keguguran karena indak dapat nafkah dari suaminya. Bagati. Memang iyo. Batu, Mak. Heran. Seharusnya kemanakan sebagai wanita Minang tersanjung dengan sistem matrilineal. Calialah penderitaan padusi sepanjang sejarah, ya, memilukan dan memalukan. Semenjak zaman jahiliyah sampai ke zaman TKW, nasibnya alun berubah. Aduh jo cie yu dua induk nama kuasa, tapi bukan kaumnya yang diperjuangkan, malah parik suaminya yang diperbunci. Ya, nasib amai-amai dan. Tapi di Minangkabau kemenakan, indak perlu demonstrasi menuntut persamaan hak, indak perlu memperjuangkan emansipasi atau gender segala macam. Sadonya lah kami barikan, tak perlu diminta. Berbahagialah kalian dilahirkan di Minangkabau tanah beradat. Lah boleh kita lanjutkan, Mak? Silakan. Ada satu pepatah yang sangat kontroversial. Aduh. Hampir ada orang menafsirkan sebagai gambaran orang ciluah, orang licik, curang, pengkhianat, dan macam-macam. Katanya, ikulah pepatah nan mesti dibuang. Bahkan ada nan menyebutnya itu bukan pepatah, tapi kata-kata preman. Apa bunyinya? Yaitu, taimpi nak di atas, tak kurang nak di luar. Oh itu. Memang banyak nama nilainya negatif. Nan parahnya, ada nama mandangnya pepatah itu lukisan dari watak orang awak dan memang serupa itu. Galia. Baan sabananya, Mak. Terjadi satu kekeliruan interpretasi nan fatal akibat orang membaca secara harfiah, sehingga basualah sosok yang bertolak belakang dengan pesan yang dikandungnya. Sayang sekali. Itulah akibatnya kalau hanya membaca nan tasure, maliek nan nampak, maresek nan terasa. Kata Mama tadi indak boleh maliek nan nampak. Bukan tak boleh ya, tapi tunggu diyakini sebagai sesuatu nan ado. Tak salah tuh, Mak. Ndak? Agak sulit ambo menangkuknya, Mak. Betul. Sebab siapapun tahu kalau nan dicalek itu adalah rupo, nan didanga adalah bunyi, dan nan diawai adalah raso. Rupo nan dicali hanya sabateh pandangan mata lahir, bukan mata batin. Sedangkan alat pancaliak nan bernama mata indak salamunya jujur, acuk padutuh. Orang rabun barangkali itu, Mak. Bukan, malah pandangan orang buta lebih tarang dari pandangan orang nyalang. Sebab apa? Sebab mata batinnya difungsikan. Maaf, Mak. Ambo bantah pendapat Mama bahwa sonyo alat panca indera itu pembohong. Itu pelecehan terhadap ciptaan Allah. Justru di sinalah letak keagungan Tuhan. Panca indera hanya sekadar alat bantu.
sedangkan hasil raso dari panca indera dikirim ke utak untuk dipereso dan diolah, kemudian diturunkan balik ke hati untuk dipahami. Itulah yang dinamakan raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Ambo yang ingin bukti, Mak. Pernah ke kemanakan tagak di tepi pantai di malam hari? Pernah. Menampak lampu kapal ijo-ijo di tengah lawi sedang menuju dermaga di dakek kemanakan tagak? Taruhlah. Tidak lama kemudian kapal mendakek dan merapek. Acuh jawab dengan jujur, batu aku lampu kapal itu ijo-ijo macam nampak tadi. Ndak batu. Maku badutolah mato kemanakan. Oh. Nah, tagaklah di antara dua rel dan membentang jauh. Kemudian layokkan pandang ke arah nun jauh di sana. Sasayuk-sayuk mata memandang. Maka nampaklah di ujung kedua rel basobok di satu titik dan menyatu menjadi satu. Tapi coba jalani kemanakan. Sampai pun ke stasiun di sampai akhir penantian. Ujung rel indak menyatu dan takkan pernah bersatu selama ada lokomotif. Satu bukti kebohongan mata penengah lagi. Bunyi tontong di tengah malam lebih lantang dari di siang hari. Padahal volumenya tetap tidak berubah. Talingo acok bakicuah, nalai acok tak jujur. Itulah sebabnya keluar rangkaian kato dek golongan kaum sufi. Katanya macam itu. Sesungguhnya yang ada ini tidak ada. Yang ada hanya sesuatu yang tiada. Waduh. Iyalah sapana Jawa tuh, Mama. Iyalah tak jangkau di utak Ambo tuh doh. Aku balik saja lah ke pakar kaji ko, Mama. Makna papatahanan tadi itu Iya. Sangajo memang Mama sonsangkan dari ujungnya nak jaleh benau rek pangkalnya. Tolong terjemahan dari tempi nak di atas tak kurang nak di luar tuh, Mak. Jadi sebenarnya ungkapan itu bersifat merangsang spirit dalam memacu semangat merubah kondisi dari keterpurukan. Tempi dalam konteks itu adalah gambaran situasi gawat darurat, dan kalau tanpa upaya jo usaha akan menjadikan keadaan lebih parah. Itu arti tempi. Kemudian diikuti oleh kata-kata nak. Nah, alo mukasuinya itu, mukasuinya adalah kemauan pede dan punya nyali untuk merubah keadaan. Sedangkan arti diateh ialah posisi aman dan menguntungkan. Jadi kesimpulannya roh dari pepatah tadi tidak lain untuk membangkitkan energi batin dalam merubah nasib, diiringi dengan gerak usaha, kemudian berserah diri, tawakal tu Allah. Kalau tak kurang nak di luar, Mak, sama saja. Tapi apa itu mungkin? Di mana tak mungkinnya? Bisa saja seorang tersangka yang seharusnya ditahan di lembaga pemasyarakatan dikenaikan tanah rumah. Statusnya tetap tahanan, namun ditahan di rumah sendiri jauh lebih lama dari di penjara. Ini tak kurang tapi di luar. Nah, upaya mencapai keringanan itulah yang menjadi sasaran pepatah yang dikatakan kontroversial tadi. Lai ranca mukasinya tuh, Mak, ya? Iya ranca. Bukan menganjurkan nan buru, bukan dialah orang sensar wasakan awak salamai, nak talanya olah nan di bawah nan pokok awak dia teh hendak peduli nan tempi, bukan itu. Salamaikan diri, lantehkan angan, jalankan naka, ba'a kecara usahakan tanpa merugikan orang lain. Awak mendapat orang hendak kehilangan. Itulah prinsip ajaran moral Minangkabau. Kalau baitulah terjadi penyelewengan arti nan batulak belakang, Mak, ya? Iya. Nambo tahu salamoko pepatah tadi seakan-akan pembenaran dari karakter orang awak nan curang, egois dan nak menang surang. Mungkin saja banyak orang awak berperilaku buruk macam tadi, tapi itu bukanlah karakter Minang secara kelompok. Dimanapun nan buruk pasti ada di antara nan elok, karena Tuhan menciptakan segala dua. Nan perlu hati-hati menerjemahkan pepatah, usah merusak barang elok karena ketidaktahuan awak. Mak Datua. Ya. Ba'a pulo dengan pepatah iyo kan diurang, ladukan di awak. Pepatah itu pun banyak diselewengkan orang. Seolah-olah kita disuruh memaksakan kehendak dengan melecehkan orang lain. Sebenarnya sikap mayokan dan diurang malalukan dan diawak adalah positif, batiang kepada situasi yang dihadapi. Dalam hal-hal tertentu mesti dipakai.
Karena itu mencerminkan prinsip sambil menenggang orang lain. Umpamonya, Mak? Umpamo, dalam berdiplomasi atau bermusyawarah, kiat itu sangat membantu. Pendapat orang usah dipatahkan, karena siapapun akan melawan kalau dirinya diremehkan, walaupun ini salah. Nah, iyokan inya dulu, kemudian baru dibanding dengan pendapat awak, nanti yakin benar. Dapat Mama memberikan contoh agak ciek. Umpama dalam memperbincangkan satu kasus, ada pendapat yang tidak relevan untuk ditanggapi. Batele-tele gue. Usah dibawa lalu. Iya. Bantah saja secara halus dan santun sehingga inyo merasa dihargai, kemudian mengikuti pendapat awak. Iya. Nah, contoh kalimatnya, menengko. Ambo sependapat ya beliau. Jadi seolah-olah mendukung. Iya. Tapi mesti dipertimbangkan. Lalu kan awak sesuai dipertimbangkan. Tentu saja dengan argumentasi dan bisa diterima seluruh pihak sehingga forum berpihak ke awak dan membanding. Muka suitnya disalamaikan orang dulu, baru awak masuk. Iyo, itu taktik cara melalukan galeh. Pendeknya usah melawan arus ya, Mak. Jangan rugi awak. Kalau menyubarangi sungai biaya dare, indah boleh potong kompas bakayuh langsung ke sasaran. Jan, tabaliak ditunduk ini kok. Tapi hello lah para agak kau. Baru anyuy ya, Mak. Baru anyuy tanpa bakayuh. Kemudian diheriangkan seketik menyampiang merencong sungai. Dengan sendirinya mailia samujo harus selamat sampai ke Subaya. Kita manfaatkan kekuatan lawan ya, Mak, untuk menyelamatkan diri kan itu kira-kira, Mak. Batua, salamo indak merugikan orang. Ayah indak karuah sungai indak cabuah tujuan sampai ke Subarang. Ado je ambo nandak setuju Mak. Apa tuh? Anggu anggak geleng namuah dalam nan 2,3. Alasan tidak setuju? Itu kan melambangkan kemunafikan, Mak. Di mungko setuju, di belakang manula. Tadinya manula, di belakang layo pulo. Abulak balik, itu kan ndak papan diri ya namanya tuh. Memang kadang-kadang ada ungkapan untuk menggambarkan sifat seseorang. Orang nan ragu-ragu, orang nan mudah merubah pendirian dek panakui lemah mental. Tapi ada kalanya disengaja karena tak pas untuk membela diri. Dalam hal semacam itu, nilainya positif. Jadi sifatnya insidental, boleh saja. Tapi ambo tetap memandangnya sebagai pengkhianatan, Mak. Antara pengkhianatan dan kejujuran ibarat dua sisi mata uang. Tergantung dari mana kita memandangnya. Orang Minangkabau menerima isi pelakat panjang dan merugikan. Sedangkan hatinya menolak, tidak setuju. Itu tak paso dilakukan di bawah tekanan politik kolonial. Kuat ditulak negari caya para pemimpin ditangguai kaparang tak mungkin lagi. Di sinan tak pakainya papatah, anggu angga geliang namuah dalam nanduo tengah tigo. Samo jo duduk bakisa tagak papaliang mayo, Mak. Saroman tapi tak samo. Bah mantun. Adapun duduk bakisa tagak papaliang sebagai perubahan sikap atau pendirian. Artinya tidak konsisten, tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Inyo bisa negatif, bisa positif. Tergantung berubahnya dari maka kama. Kalau perubahan sikap dari sampilik ke paragiah, itu kerencak. Tapi kalau duduk bakisah tagak bapaliang dari perjanjian, itu sifatnya tidak terpuji namanya. Orang nan lari pandirian dinamakan bajing loncat, petualangan politik. Mulia saja menyebarang asalkan di sekitar wilayah number pelaton samo. Umpama dari Matuari ke Bulan Sabi. Nah, tidak masalah, asalkan izin dari Masumi ke PKI. Dalam hal itu, kemanakan? Lafad pepatahnya lebih lengkap macam itu. Buliah duduk bakisa asahkan di lapiak nan sahalai. Buliah tagak bapaliang asahkan di tanah nan sabingkah. Artinya tuh, Mak. Artinya masih dalam koridor ideologi pembauran. Ya, itu istilah para pengamatnya. Tapi bagaimanapun itu kan mencerminkan pribadi nan rapuh, Mak. Tidak istiqamah, labil, dan... Kat. Kita karek tentang nangko itu bukan wilayah pembicaraan awak. Tulisan politik itu. Balik ke pangkat kaji gitu lah. Secara kultural, orang Minangkabau lebih cenderung memakai sikap abu-abu daripada hitam putih. Biar pola pikir, bicara, dan perilakunya dalam pergaulan umum. Nampak-nampaknya karakterku lebih dinamis, bervariasi, dan cocok jawata orang awak. Penampilannya candu ragu-ragu, tapi berprinsip. Nah, lihat saja sini arsitek rumah gadang. Baru mengadang lah. Posisi tagaknya tidak vertikal, agak condong candu karabah. Namun jarang rumah gadang tumbang di angin. Sebabnya tuh, Mak? Sebab kekuatan serangan angin dijinakkan lari ke tanah oleh kemiringan dinding. Persis serupa hidung kapal membawa ombak. Goncangan-goncangan dari luar diantisipasi dengan pasak yang berfungsi sebagai engsel. Inyo bermain kalau datang gampo mahaya. Baitupun tiang akan bergeser sekadar keperluan, tapi berpantang lapeh dari sandi sampai tagak.
Walaupun gaya bangunannya nampak cayah, tagak miriang bepaku indak tunggak di tanah batu picak, namun di sinalah rasio letak kekuatan nyali powernya Minangkabau. Lentur, pandai bermain, fleksibel, tidak kaku, tapi berprinsip. Tarinyo si ganjol lalai ya mak. Pada tampuah surit nalabiah samui tepijak indak mati lalu tetaruang petatigo. Itu namanya gerakan misterius tuh mak. Aca lihat pulo silek tradisinya. Lah, maher yang agak membungkuk langkahnya cando wasera. De urang rabah tando kalah, tapi bagi pendekar Minangkabau sengaja rabah ke tanah sebab posisi di bawah membuat gerak lebih lincah. Kok kucing lah rabah menilantang, musuhnya indak berani dake. Maka tumbuhlah dalam pepatah, biarlah roda berputar, asalkan sumbu tetap di tengah. Penuh kepura-puraan, susah ditebak dan licik ya mak ya. Bukan licik, tapi lihai, cadia. Silahkan berkisah dua, tapi awas, usah pindah dari lapiak nan sahalai. Buliah saja tagak papaliang, asalkan tetap di tanah nan sabingkah. Itu strategi, rancak.